don't feel sorry for myself. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bu. Ya, dengan Bapak Irfan ya. Ya, Ibu Esa, bagaimana ada yang bisa saya bantu? Ya Bu Bidan, saya mau periksa kehamilan. Oh iya, sebelumnya perkenalkan dulu ya Bu ya. Nama saya Bidan Ida Triani, saya bertugas pada siang hari ini. Sebelumnya Bu, saya akan menutup privasi dulu ya, menutup pintu ya Bu. Ya. Tiga. Ya Ibu, dengan Ibu Esa ya, dengan Bapak Irfan. Ya Bu, tujuan saya di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang bagaimana deteksi komplikasi pada kehamilan ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Sedia Bu Ya. Bidan. Sebelumnya mari kita membaca Bismillah dulu Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama ya Bu ya, apa sih pengertiannya pengajian resiko ini? Yaitu upaya pencegahan proaktif sejak awal kehamilan, selama kehamilan sampai menjelang persalinan ya Bu ya, yang dilakukan bersama-sama oleh tenaga kesehatan seperti bidan di desa dengan ibu hamil ya Bu ya, suami, keluarga serta masyarakat. Nah, tujuannya ini untuk pengajian resiko seperti untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada semua ibu hamil, janin, dan bayi baru lahir ya Bu, sebagai suatu kesatuan. Tetapi perhatian khusus dan intensif ini diberikan kepada mereka yang mempunyai peluang terjadinya resiko lebih besar ya Bu ya. Ibu tadi untuk kehamilannya umurnya berapa Bu? 32 2 ya Bu ya, 32 minggu, RH-nya positif ya Bu ya. Umurnya Ibu berapa ya? 30 tahun, iya ya Bu ya. Jadi untuk selanjutnya status fisik kehamilannya Ibu ini nanti dicek dengan kesehatannya, penyakit yang menyertai kehamilan seperti anemia, TB paru, terus DM atau diabetes mellitus ya Bu ya, PMS. Tahu nggak Ibu PMS itu apa? Premenstrual syndrome. Atau apa ya Bu Bidan? Kurang paham Bu Itu Bidan. penyakit menular seksual. Iya Ibu. Jadi yang selanjutnya komplikasi hamil, gemeli, lintang sama sungsang ya Bu ya. Nah, untuk selanjutnya status psikologi yaitu ada hubungan dengan suami, kehamilan yang diinginkan, dan kekhawatiran atau kecemasan. Terus selanjutnya nanti saya akan menanyakan riwayat obstetri yang terdahulu seperti usia hamil yang pertama. Oh ya Ibu, usia hamil yang pertama dulu berapa ya Bu ya? Ya Ibu, usianya dulu yang keguguran berapa minggu Bu? 8 minggu Bu Bidan. Oh ya, 8 minggu keguguran 1 kali ya Bu ya. Untuk selanjutnya Ibu ini berarti kehamilan yang kedua ya Bu ya? Belum pernah bersalin dan pernah keguguran 1 kali ya. Jumlah persalinannya ada yang aterem, preterem, jumlah anak hidup. Terus nanti saya akan periksa juga jarak kelahiran dengan kehamilan ini. Terus penyulit kehamilan seperti ada hipertensi, perdarahan kehamilan, terus ada sungsang, kehamilan ganda, PJT atau kematian janin. Untuk selanjutnya penyakit yang menyertai kehamilan ginjal kronik yaitu ada talasemia, gangguan hati yang lain, terus malaria, asma, epilepsi, tindakan operasi, pengobatan rutin. Selanjutnya transfusi darah, trauma medis. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi resiko kehamilan normal, yaitu jika keadaan umum ibu baik, itu tekanan darahnya ini kurang dari 140/90 mmHg, yaitu bertambahnya berat badan sesuai, minimalnya ini 8 kilo selama kehamilan. Jadi setiap bulannya ini Bu harus minimal 1 kilogram Bu, atau sesuai IMT, yaitu IMT-nya Ibu itu harus sesuai. Edema hanya pada ekstremitas ya Bu ya. DJJ-nya ini, DJJ tahu nggak Bu? Jantung janin. Iya betul sekali, itu minimalnya 120 sampai 160 kali per menit. Terus gerakan janin dapat dirasakan setelah usia kehamilannya 18 sampai 20 minggu ya Bu ya, hingga melahirkan. Tidak ada kelainan riwayat obstetri Bu. Ini ukuran uterus sesuai dengan usia kehamilan. Pemeriksaan fisik dan lab dalam batas normal. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi resiko kehamilan dengan masalah khusus, itu seperti masalah keluarga atau psikososial, terus KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga ya Bu ya, terus kebutuhan finansial.
Untuk selanjutnya menentukan klasifikasi kehamilan dengan masalah kesehatan ya Bu ya, yang membutuhkan rujukan untuk konsultasi dan atau kerjasama penanganannya. Ini seperti riwayat pada kehamilan sebelumnya, janin atau neonatus mati, terus keguguran lebih dari 3 kali, terus bayi ini kurang dari 2.500 gram atau lebih dari 4.500 gram, hipertensi, terus pembedahan pada organ reproduksi. Terus kehamilan saat ini bisa kehamilan ganda, usia ibu kurang dari 16 atau lebih dari 40 tahun. Usia itu bisa menyebabkan resiko ya Bu ya. Terus RH-nya itu negatif. Terus hipertensi, bisa penyakit jantung, penyakit ginjal, diabetes mellitus atau penyakit gula ya Bu ya. Terus malaria, HIV, sifilis, TBC, anemia berat, drug dan alkohol abus ya. Lilanya ini 2 kg tiap bulan atau tidak sesuai IMT Bu. TFU tidak sesuai UK atau umur kehamilan. PJT sama ISK. Terus penyakit kelamin, malposisi atau malpresentasi pada janinnya Ibu. Gangguan kejiwaan seperti stres ya Bu ya. Terus selanjutnya untuk menentukan klasifikasi kehamilan dengan kondisi kegawat daruratan yang membutuhkan rujukan segera seperti perdarahan, preeklamsi ya Bu. Preeklamsi itu keracunan kehamilan. Terus keeklamsi, KPD atau ketuban pecah dini. Terus gawat janin atau kondisi kegawat daruratan lain yang mengancam ibu dan bayi ya Bu ya. Untuk selanjutnya menentukan tindak lanjut sesuai dengan kasus seperti ini kalau normal ini pertolongan di tenaga kesehatan itu bidan ya Bu ya, bidan yang terdekat di klinik atau di puskesmas juga bisa. Untuk yang kedua dengan masalah kesehatan ini harus konsultasi dulu Bu, terus kolaborasi dengan rujukan atau dokter ya Bu ya. Ini kerjasamanya bidan, dokter dan perawat biasanya Bu. Terus yang ketiga ini dengan kegawat daruratan segera rujuk ke fasilitas layanan kesehatan yang memadai, yaitu yang peralatannya lebih lengkap Bu. Jadi sepertinya di rumah sakit seperti itu. Terus untuk kesimpulan hasil kepada ibu atau pasien, nanti saya akan simpulkan semua deteksi yang apa yang ibu ini alami ya Bu ya. Karena ibu semuanya normal, tidak ada penyakit menyerta, jadi saya tentukan ini ibu kehamilan dan persalinan aman. Jadi dalam warna kuning ya Bu ya. Nanti di situ ada gambarnya ya Bu ya. Ini Bu gambarnya seperti ini ya Bu ya. Ini warnanya kuning. Jadi ibu dalam kehamilan dan persalinan aman nantinya ya Bu ya. Sepertinya sudah selesai Bu, saya jelaskan semuanya. Apakah ada pertanyaan? Sementara belum ada Bu Bidan. Oh iya, sebelum saya akhiri, saya akan mengevaluasi kepada Ibu Esa. Untuk warna yang tadi saya jelaskan itu kenapa berwarna kuning ya Bu ya? Karena tidak ada penyakit penyerta. Oh iya Bu, terima kasih ya Bu ya. Saya sudah jelaskan semuanya, semoga bermanfaat dan janin ibu ini sehat ya Bu ya. Terima kasih Bu, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. When you're high on emotion.